Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali ya. Tentunya masih bersama saya Cak Gondrong. Oke, mantap. Baik para sedulur semua, untuk pada kesempatan kali ini kita akan membahas amalan atau ajian untuk mendatangkan 4 kodam macan sekaligus. Nah, jadi sedulur, jika sudah berhasil mengamalkan ini, insya Allah sedulur akan dikawal oleh 4 macan. Entah itu nanti macan putih, macan kumbang, atau macan loreng. Intinya kodam macannya ada 4 gitu. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kita berdoa-doa terlebih dahulu. Jadi mudah-mudahan sedulur semua yang nonton dan saya, intinya kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya biar makin lama kita bisa berbuat kebaikan dan menolong sesama, dan mudah-mudahan kita semua dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan juga rezeki yang Allah berikan kepada kita barokah. Amin amin ya robbal alamin. Baik para sedulur semua, untuk amalan-amalan atau ajian-ajian dan mantra-mantra atau doa-doa tentang masalah kodam, apalagi kodam macan, itu banyak sekali. Banyak sekali, intinya para sedulur semua punya niat untuk belajar. Karena jika tidak punya niat untuk belajar, ya percuma juga. Jadi insya Allah akan kita beberkan satu persatu ya lur ya. Kalau dari kemarin kita membahas tentang amalan kodam macan putih, mungkin itu cuman satu yang hadir. Tapi kali ini kita akan membahas ajian-ajian mantra-mantra atau doa-doa untuk menghadirkan 4 kodam macan sekaligus. Nah, jadi yang batinnya masih belum kuat, saya harap jangan coba-coba ngamalin ini ya. Apalagi yang nyalinya masih kurang gitu. Karena untuk 4 kodam macan yang kita bahas ini, jika sudah hadir, mereka nggak hadir dari alam gaib gitu. Jadi mereka akan wujud nyata di depan kita jika kita sudah berhasil ngamalin ini. Jadi yang nyalinya masih kurang, saya harap jangan dulu, karena takutnya nanti mereka datang sedulur ngeblank atau pingsan gitu. Jadi bukan saya ngelarang, karena saya nggak ngasih untuk ngamalin ini atau nggak ngizinin gitu ya. Jadi terserah kalau sedulur semua maksa, terserah. Tapi intinya ya lur ya, kalau untuk mau ngamalin ini kitab yang saya marahkan dari guru besar. Kalau sedulur ngamalin ini itu harus sendirian, nggak boleh ada temennya. Kalau sampai ada temennya, maka 4 kodam macan ini tidak akan hadir. Intinya harus sendiri. Oke, jadi untuk amalannya sih juga pendek juga sih menurut saya, lumayan gitu. Ini untuk kitabnya lumayan tebel sih, juga udah lama, udah berapa tahun ini ya. Insya Allah kalau ada jodoh, insya Allah ini kita copy banyak, insya Allah ya. Terus kita bagi-bagikan sama sedulur semua. Gimana, setuju nggak? Untuk yang setuju ya dibantu subscribe, like gitulah ya, di share juga. Karena juga ini banyak banget manfaatnya. Banyak banget amalan-amalannya. Oke, untuk para sedulur semua yang belum like, di like dulu, dan yang belum subscribe di subscribe. Oke, mantap. Jadi untuk yang pertama, sedulur semua diwajibkan sholat hajat malam, sholat sunnah gitu ya. Sholat sunnah hajat tengah malam itu 2 rakaat, cukup 2 rakaat saja, berarti 1 kali sholat saja. Terus para sedulur semua itu tawasul yang pertama kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua Syekh Abdul Qadir Jailani, dan yang ketiga Syekh Syarif Hidayatullah, dan yang keempat Prabu Kian Santang Garut, dan yang kelima Syekh
Maulana Hasanuddin. Terus selanjutnya tawasul kepada Tubagus Hasan Makom Ratu. Lalu tawasul yang terakhir kepada kedua orang tua. Lalu setelah sedulur selesai bertawasul, sedulur langsung lanjutkan membaca Bismillah 11 kali, syahadat 11 kali, sholawat 11 kali, dan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim itu 11 kali. Lalu sedulur lanjutkan membaca. Sedulur lanjut membaca. Untuk bacanya seperti ini. Ini berbahasa Sunda ya, karena memang guru kita itu berasal dari Banten, dan di Banten itu ada beberapa memang yang berbahasa Sunda gitu. Oke, kita lanjut. Untuk amalannya, Bismillahirrahmanirrahim. Panjagakan pangrasakan ku kodam di makom ratu, si dokter, si mandor, si bawuk, si kapas. Itu sedulur baca 3 kali. Setelah itu sedulur keluar rumah, sedulur berjalan keluar rumah, terus sedulur baca lagi mantranya yang barusan. Panjagakan pangrasakanku kodam di makom ratu, si dokter, si mandor, si bawuk, si kapas. Itu sedulur baca 3 kali juga. Jadi di dalam sedulur baca 3 kali, terus sedulur keluar rumah, terus nyampe luar sedulur baca 3 kali, lalu geduk bumi 3 kali di luar. Pas di luar selesai membaca amalannya, panjagakan pangrasakanku kodam di makom ratu, si dokter, si mandor, si bawuk, si kapas, itu dibaca 3 kali. Jika sudah selesai sedulur geduk bumi, atau apa ya kalau bahasanya, intinya kaki kita itu menginjak-injak bumi itu 3 kali. Oke, setelah itu sedulur masuk lagi ke dalam, ke dalam tempat awal tadi. Pas di dalam sedulur baca lagi mantranya itu sampai sedulur merasakan ada yang beda. Nah, jadi kalau untuk malam pertama itu nggak bakal wujud langsung. Itu mungkin pas malam pertama mereka hadir itu cuma sekedar ngintip dari belakang atau ngintip dari luar. Intinya sedulur semua itu akan merasakan hal-hal yang berbeda, seperti bulu kuduk berdiri semua, kepala kayak tambah membesar, atau kita kayak seperti melayang-melayang. Oke, jadi untuk tata caranya sudah jelas ya. Selesai bertawasul, sedulur langsung baca Bismillah 11 kali, syahadat 11 kali, sholawat 11 kali, lalu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim itu 11 kali. Lalu dilanjutkan membaca mantranya Bismillahirrahmanirrahim. Panjagakan pangrasakanku kodam di makom ratu, si dokter, si mandor, si bawuk, si kapas, dibaca 3 kali. Jika sudah selesai dibaca 3 kali, sedulur keluar rumah, sedulur baca lagi mantranya 3 kali. Jika sudah selesai langsung dilanjutkan geduk bumi 3 kali. Jika sudah selesai sedulur masuk lagi ke dalam, ke tempat awal. Jadi sedulur baca lagi mantranya sebanyak-banyaknya sampai sedulur merasakan ada hal yang berbeda. Jika sudah merasakan hal yang berbeda, maka itu sudah saya yakinkan kepada sedulur semua kalau itu kodam yang 4 kodam macan itu sudah hadir. Itu sudah hadir kepada sedulur semua. Tapi kalau untuk malam pertama mereka hanya datang untuk melihat saja. Nah, jadi untuk amalan ini sedulur lakukan selama 7 malam. Nah, pada malam terakhir, malam ke-7, sedulur jangan sampai tidur. Oke, jadi ini diamalkan selama 7 malam, tidak boleh sampai putus. Paham ya lur ya? Nggak boleh sampai putus. Kalau sampai putus atau tertunda semalam, itu ulang dari awal lagi. Jadi diamalkan selama 7 malam. Dan untuk malam yang terakhir, pada malam yang ke-7, sedulur harus terus menerus mengamalkan di dalam rumah, di dalam rumah. Pas terakhir itu kan amalannya dibaca sebanyak-banyaknya. Nah, pas malam ke-7, malam terakhir, sedulur terus baca sebanyak-banyaknya, dan insya Allah dia akan hadir di depan sedulur. Itu akan berwujud nyata. Entah itu nanti matanya merah, taringnya panjang, mukanya serem, itu pastilah nanti. Intinya nyali sedulur harus kuat. Oke, karena untuk ngamalin ini terus nyali nggak kuat,
saya jamin sedulur akan pingsan karena akan melihat wujud kodam macan secara nyata. Paham ya lur ya? Oke, jadi cuman itu aja sih, lakukan cuma 7 malam. Jadi kalau untuk malam pertama sampai malam ke-6 itu mungkin rasanya cuman sekedar rasa energi aja, tapi untuk malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu semakin meningkat loh. Misal yang pertama cuman bulu kuduk yang merinding, terus yang kedua terus bulu kuduk sama kepala kayak melayang-layang ya. Pas malam ketiga itu makin dahsyat, malam keempat makin dahsyat lagi, bahkan sampai ke malam terakhir, malam ke-7 dia akan wujud di depan sedulur. Kok mereka kan 4 ya, 4 kodam macan, mereka akan wujud di depan sedulur. Entah itu nanti wujudnya serem, bertaring, matanya besar, atau mungkin sebesar rumah mungkin nanti ya. Karena kalau untuk kodam macan itu ada yang sebesar gedung tingkat 7. Itu pas saya di Semarang dulu, gedung tingkat 7 itu yang datang. Jadi mental benar-benar harus kuat. Oke ya lur ya, mungkin cuman sampai di sini aja ya. Jadi karena ini saya pakai mahar ya lur ya, jadi itu sedulur yang mau ngamalin ini maharnya cukup like. Terus yang belum subscribe di subscribe ya. Oke mantap. Tapi kalau ada yang mau nge-share ya alhamdulillah, nggak ada yang mau nge-share nggak apa-apa, saya nggak masalah. Intinya maharnya cuman like, subscribe, dan komentar kobil tuh. Karena komentar kobil tuh itu sebagai tanda terima ya lur ya. Tapi pesan satu dari saya ya lur ya, kalau sudah berhasil dapetin kodam ini jangan disalahgunakan. Karena apa? Karena kalau sampai disalahgunakan saya tidak tanggung jawab dunia akhirat. Oke sedulur semua, ya cuman segitu aja sih pembahasan kita kali ini. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan sedulur semua mengerti. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.